Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Ayu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya, karena di rumah tetap mengkonsumsi air putih yang cukup, makan buah dan sayur, vitamin, dan tidak lupa juga tidur dengan waktu yang cukup. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, materi IPA tentang siklus air. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Karena tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan mampu bertahan hidup. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh dan keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, minum, dan mandi. Nah, air juga dapat dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga seperti selancar, berenang, dan arung jeram. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, kemudian sebagai tempat hidup bagi beberapa hewan yang hidup di air. Nah, hewan juga memanfaatkan air untuk membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh. Sedangkan bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk tempat hidup bagi beberapa tumbuhan yang hidup di air, seperti eceng gondok, teratai, dan tumbuhan lainnya yang hidup di air. Nah, tumbuhan juga memanfaatkan air sebagai bahan utama untuk proses fotosintesis. Wah, banyak sekali ya ternyata manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Tapi, kenapa ya air tidak pernah habis? Ada yang tahu? Ya, mari kita cari tahu jawabannya. Ya, meskipun digunakan secara terus-menerus, air di bumi tidak akan pernah habis. Karena air di bumi mengalami siklus air atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi? Apa itu siklus hidrologi? Ada yang tahu? Siklus air atau siklus hidrologi merupakan proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung secara terus-menerus, persediaan air di bumi cenderung tetap, hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana siklus air terjadi? Ada yang tahu? Ya, tetap simak video ini ya. Air di laut, danau, dan sungai mengalami penguapan karena pengaruh paparan dari sinar matahari. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Kemudian, uap air akan mengalami proses pengembunan menjadi titik-titik air saat suhu udara turun. Nah, titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian, ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya, maka awan akan menjatuhkan titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan jatuh dari atmosfer ke bumi. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi. Setelah itu, air akan meresap kembali ke dalam tanah, atau air dapat mengalir ke tempat yang lebih rendah, atau juga dapat tergenang dalam bentuk sungai, waduk, ataupun danau. Bagaimana anak-anak ibu, apakah sudah memahami materi siklus air? Ya baik, jika ada pertanyaan kalian bisa bertanya kembali ya kepada ibu. Nah sekarang coba kalian buat siklus air menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kalian. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.